Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Khalid Hanafi Channel. Pada kesempatan kali ini kami ingin mereview kepada sahabat-sahabat sekalian tentang bagaimana budidaya ikan lele, dalam artian tentang budidaya ikan lele pedaging. Jadi di sebelah saya ini kebetulan ikan lele sudah diangkut dari empang dan sudah ditempatkan di tempat penampungan. Ini tinggal sudah siap untuk dipasarkan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bincang-bincang dengan beliau yang punya usaha lele pedaging, termasuk juga beliau sebenarnya mengelola pembibitan mulai dari proses pembibitan sampai kepada pembesaran. Hanya pada kesempatan kali ini yang kita akan coba review adalah pemasaran ikan lele dalam situasi kondisi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, dengan lalu ditambah dengan aturan PSBB atau pembatasan sosial. Oke, selanjutnya ikuti perjalanan kami dalam proses bincang-bincang dengan pemilik usaha ikan lele. Beliau lebih dikenal dengan Pak Amir Lele, dan lokasi ini berada di Desa Maraleng, Desa Paupau ya Pak? Dusun Maraleng, Desa Paupau, Kecamatan Tanah Trilau, Kabupaten Baru. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian, terkhusus yang berada di Pulau Sulawesi, bila Anda ingin berhubungan dengan beliau terkait dengan transaksi jual beli daging untuk ikan lele, ya bisa dihubungi langsung kepada beliau. Kami nanti akan memasang nomor komunikasi beliau di jaringan kami sehingga bisa dilihat oleh sahabat-sahabat sekalian. Oke, selanjutnya kita ikuti saja proses wawancara dengan beliau. Jadi Pak, ini kita bincang-bincang ini kan, saya lihat ini ikan lelenya sudah besar. Sudah ada mungkin berapa bulan ini Pak ikan lele? Kurang lebih 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Pak, saya mau tanya, sebelum adanya istilah new normal, artinya masyarakat sudah bisa mulai melakukan aktivitas walaupun tidak sebebas pada umumnya. Apakah proses pemasaran ikan lele saat itu pada saat peristiwa COVID ini dia berpengaruh atau tidak? Ya, pengaruh. Berpengaruh. Pengaruhnya begini, karena tersendatnya masuk pedagang di tempat kami, karena perbatasan tersebut ini. Jadi ada orang perlu dilindungi juga, karena ada juga artinya yang bagian bone bisa masuk. Tator juga bisa masuk, tapi itu pun terbatas juga, maksudnya memakai waktu yang begitu panjang lah. Taruhlah contoh setengah bulan baru dia masuk. Nah, enggak kayak dulunya kan biasa 3 hari, 4 hari masuk lagi. Terus Pak, dengan adanya COVID-19 terus PSBB atau pembatasan sosial ini, kan Pak setahu saya kayaknya menjadi koordinator usaha untuk pembesaran daging ikan lele ini sendiri kan, karena Pak sendiri juga mengelola tentang masalah pembibitan. Bahkan bukan cuma ikan lele, setahu saya juga ada nila, ikan mujair, ikan hias dan lain sebagainya. Apakah kira-kira itu dengan pengaruh semangat kelompok taninya itu Pak untuk membesarkan daging ini dengan adanya peristiwa COVID ini? Artinya tidak juga terpengaruh, artinya pengaruh sih bisanya juga apa-apa, karena yang saya bilang tadi itu pengaruhnya, efeknya pasti ada. Tapi alhamdulillah artinya adalah sedikit masuk, artinya tidak juga artinya biasanya tertutup langsung, tidak. Artinya tidak langsung berhenti total ya? Tetap petani itu masih melakukan budidaya, tapi mungkin volume jumlahnya itu dikurangi sekali. Gitu. Karena mungkin kesulitannya nanti pemasarannya yang repot, karena kan selama ini mungkin anggota-anggotanya itu sendiri misalkan dibantu kalau ada permintaan misalkan dari Sidrap, dari Sulawesi Barat, dari kabupaten-kabupaten lain kan seperti itu.
Tapi karena dengan adanya pembatasan ini kan masyarakat dilarang untuk berkeliaran terlalu luas sehingga itu cukup pengaruh ya. Artinya minimal Pak adalah, tapi mungkin prioritasnya mungkin lebih banyak untuk pemeliharaan, untuk mungkin konsumsi, terutama di lingkungan masyarakat Baru Subang. Terus Pak, rasio volumenya ini kan kira-kira ini Pak sebelum COVID-19 itu sendiri, terutama ini untuk pembesaran ini, dengan setelah terjadi COVID lalu ada aturan PSBB itu kira-kira itu aset jumlah omset budidaya ini turunnya berapa persen Pak? Turunnya kurang lebih 60% lah. Daripada 100%. Nah, itulah saya bilang tadi, alhamdulillah ada lah kan. Itulah saya bilang tadi 40%-nya daripada 100%-nya Pak. Mohon maaf. Yang lumayan juga. Saya lumayan. Lumayan juga ya. Karena apa nama? Yang dulu ambil sekitar 5 kuintal. 2 kuintal ya. Sekarang ini 1,5 kuintal, 2 kuintal paling banyak Pak. Itu saja. Apakah ini tidak dikeluhkan sama kelompok-kelompok kelompok usaha tani tambak ikan lele untuk pembesaran lagi tidak dikeluhkan Pak? Dikeluhkan Pak. Ya. Pasti keluhkannya, pastinya itu keluhannya juga ada. Iya. Dari pemasaran yang dulunya kan petani lele yang boleh dikata bersemangat sekali dia. Iya. Karena lele dulu. Artinya dulunya pasang 2 kali, 3 kali dalam 1 tahun. Artinya penebaran gitu. Penebarannya sampai 2-3 kali 1 tahun Pak. Tapi begitu datang ini COVID ini 1 kali. 1 kali. Itu pun juga mungkin jumlahnya dikurangi. Dikurangi Pak. Iya. Memang Pak situasi ini memang bukan hanya terjadi di kita saja, di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, bahkan ekonomi juga ikut berpengaruh. Ya kita berharap Pak mudah-mudahan ini persoalan ini secepatnya selesai sehingga usaha-usaha seperti pembesaran ikan lele untuk daging, pembibitan dan lain sebagainya bisa berjalan lancar kembali. Ini Pak kalau misalkan sudah besar begini, kan biasanya Pak setahu saya kalau ikan itu coba disorot gambarnya. Kalau sudah besar seperti ini, karena ini kan sudah 3 bulan lebih. Ini masih dikasih makan atau tinggal dibiarkan begini saja di penampungan sambil menunggu pembeli? Bila mana pembeli, taruhlah dia contoh Pak. Pembeli sudah ACC mau angkut. Jadi stok kasih pakan. Oke Pak, kita cerita santai saja, kita lanjut yang tadi. Jadi kalau misalkan sudah begini nih Pak, berarti nggak dikasih makan ya? Iya. Sebab kalau dikasih makan ada resikonya bagi resiko bagi pengambil yang ambil ikan, pedagangnya ya. Terus Pak, tadi kita bicara tentang turunnya omset itu dia berlangsung, penurunan omset itu terjadi sudah sekitar berapa bulan pada hitungan sekarang? Mulai dari pada awal pandemi. Iya. Mulai dari situ Pak. Artinya pernah juga waktu itu barang 2 bulan langsung memang itu 2 bulan itu tidak ada aktivitas jadi juga masuk. Sesudah itu baru lagi mulai. Mungkin Pak istilah bahasanya kata sederhananya mungkin permintaan dari luar, misalkan kayak dari Sulawesi Barat, dari Palu, dengan beberapa kabupaten lain juga itu langsung drop gara-gara adanya COVID. Langsung. Terus sekarang Pak dengan adanya istilah new normal ini sudah ada perlu harapan lagi pada harapan lagi untuk penumpang masuk. Apakah dalam waktu minggu-minggu terakhir ini Pak ada yang ada permintaan daging lele untuk daging dari pembeli yang masuk? Ya,
alhamdulillah sudah apa namanya itu saya bilang tadi sudah mulai. Terus apa nama pedagang kaki lima warung-warung ini Lokalan juga sudah mulai buka. Nah, artinya pesanan-pesanan sudah ada juga di situ. Nah, alhamdulillah sudah ada juga. Hingga sudah mulai. Iya, sudah mulai. Terus Pak, kita cerita-cerita ya kan Pak ini kan termasuk salah satu koordinator usaha budidaya daging ikan lele ini. Berapa banyak Pak kita punya anggota yang tergabung dalam kelompok ini? Untuk di daerah Kabupaten Baru saja misalkan Pak. Iya, kami punya kelompok memang. Nama kelompok kami adalah Sipatokong. Sipatokong ya. Iya, untuk kami Sipatokong. Terus kelompok kami memang sudah apa nama? Sudah terbagi dalam masing-masing bagian. Ada dari dalam kelompok itu ada berapa grup Pak kira-kira aja? Dalam grup ada yang jenis apa nama? Bagian pembenihan, ada pembesaran, terus ada juga penjualan, artinya bagian penjualan Pak. Oh jadi ada dibagi-bagi dibagi-bagi. Ya. Jadi ada yang bagian pemasaran ceritanya, kalau misalkan ada tambak yang pembesaran itu sudah produksi untuk daging, mungkin dia yang mencoba mencarikan kondisi-kondisi pemasaran di luar. Sementara kami saling membantu lah, saling koordinasi. Jadi kira-kira sekarang ini persediaan stok yang sudah tersedia untuk siap dipasarkan ini ada sekitar berapa banyak Pak yang ada dalam kelompok taninya sekarang yang sudah pembesaran daging ini? Sekarang ini memang sudah kami musim panennya ini lele, nila. Iya. Dalal ikan lalang sebagainya tuh yang jenis ikan tawar sudah mulai panennya ini. Sekarang ini di lokasi yang tempat apa nama kelompok kami. Iya. Banyak jenis masih ikan yang belum dipanen. Misalkan kalau kayak lele ini Pak, mungkin ada stok sekitar berapa banyak sekarang ya di sini? Stok lele ini mungkin ada kurang lebih sekitar 30 ton lah. 30 ton ya. Luar biasa banyak ya. Petani yang ini ya. 30 ton ya. Itu bukan produksi Lebih. sedikit. Biasanya apa kalau dulu kita cerita kalau 30 ton ini kalau dipasarkan ini butuh berapa hari ini sudah bisa keluar semua. Kalau dulu waktu belum ada COVID, belum ada PSBB. Paling 3 bulan 4 bulan itu habis itu 30 ton itu Pak? habis iya. Sudah terlepas keluar Iya, semua. sudah lepas. Kalau sekarang dalam kondisi masih dalam situasi belum stabilnya ini perputaran ekonomi, transaksi jual beli gara-gara COVID dan PSBB ini, kira-kira kalau 30 ton itu Pak berapa lama baru bisa selesai itu? Entah lah gimana Pak. Tidak ini lagi artinya kalau seandainya artinya berpanjangan begini Pak. Jadi ya adalah kelonggaran ini alhamdulillah. Iya. Dari pemerintah ini. Oh iya. Terus Pak, ini kan ceritanya bukan ikan sedikit ini Pak, kalau 30 ton kita ngomong-ngomong bukan ikan sedikit. Mensiasati supaya jangan sampai, kalau ibaratnya kalau saya dulu Pak, misalkan cerita pengalaman saya, kalau kita pelihara contoh misalkan ayam potong itu, kalau sudah saatnya produksi lalu dikasih tinggal di kandang kan, wah itu bisa bahaya kita karena nombok biaya pakannya, akhirnya bukan untung malah buntung. Kalau dalam ikan lele Pak seperti apa kira-kira? Begitulah Pak, artinya kalau seandainya artinya tidak terpasarkan, ya otomatis petani ini Pak artinya mundur juga dari segi penghasilannya ya. Mungkin kalau misalkan tadi Pak kita cerita taruhlah ini kan sudah dari tambak dibawa ke sini ikannya siap untuk dilepas. Berapa lama ikan lele dia bertahan kan, bisa saja misalkan tidak diberi makan kan, jangan sampai nanti menyulitkan bagi pembeli juga karena dia punya dampak bisa mati atau sebagainya. Jadi kalau tidak dikasih makan begini bisa bertahan berapa lama? Kalau bagi saya biasanya bertahan dalam jangka 4 hari. 4 hari ya. 4 hari. Janji air saja dijaga Pak, airnya dijaga supaya tidak tidak membusuk lagi gitu. Ya, air dijaga kalau orang begitu. Karena soalnya kalau dikasih makan lele biasanya ada segala macam faktor.
pertama merugikan, yang saya bilang tadi itu merugikan pedagang. Iya, iya. Yang kedua rasa lele juga kurang ini Pak. Oh, iya. Iya, rasa daging lele kalau dikonsumsi kurang ini juga. Jadi berarti Pak kalau memang demikian, alangkah amannya mungkin kalau memang belum pengambilan dari empang itu dibawa ke penampungan itu memang harus dikalkulasi kira-kira ini bisa keluar atau tidak ya. Atau minimal mungkin ada permintaan, jadi kita sudah bisa hitung lokalnya berapa, kalau ada dari luar dan konsumsi berapa, sehingga karena bersama waktu matahari tadi dia tidak berpengaruh kan ceritanya, sudah ada kalkulasinya ya Pak. Seperti itu ya Pak. Jadi itu juga artinya dari sesuai juga permintaan orang Pak. Oh, iya. Pak taruhlah arti kata dia pesan 1 tong, 1 tong itu pas 1 tong kasih naik, siapkan 1 tong, karantina selama itu saya bilang tadi Pak. Iya. Oh, jadi istilahnya itu Pak, penampungan begini dilakukan apabila sudah ada memang permintaan. Mungkin kalau dia belum ada permintaan, lebih amannya mungkin di empang, Ya, banyak makanan kan, dia bisa makan lumut apa segala macam kan. Kalau ditaruh begini Pak ya, ini kalau mau dibesarkan di kolam kayak begini luar biasa, karena dia dikasih terus Pak. Kalau di empang mungkin dia cari sendiri. Iya, cari sendiri makanan-makanan. Oh, jadi Pak, bincang-bincang kita pada hari ini pada kesimpulannya bahwa ternyata COVID ini cukup mempengaruhi turunnya omset, besarnya omset, jumlah kapasitas yang dipelihara, terus yang juga mempengaruhi omset penjualan daripada ikan lele sendiri. Oke, makasih banyak Pak atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan harapan saya sih Pak, situasi new normal ini bisa membuka sedikit celah untuk semakin baiknya lagi produksi pemasaran daging dan semakin banyak lagi permintaan dan doa. Apalagi kan begini Pak, ceritanya adanya aturan-aturan bahwa bila seseorang terbang dari provinsi lain mau masuk ke provinsi lain itu kan harus ada surat bebas tes COVID dan lain sebagainya, itu kan bisa juga menjadi beban juga bagi para pedagang yang mau ke provinsi. Nah, makanya harapan kita ke depan semakin lebih baik sehingga ekonomi ya, terutama transaksi juga jual beli daging ikan lele ini bisa berkembang. Saya rasa seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesimpulannya ternyata sesuai dengan bincang-bincang kami dengan salah satu ketua kelompok usaha pembesaran daging ikan lele di sini, ternyata situasi COVID-19 ini dan PSBB ini sangat mempengaruhi dari usaha budidaya pembesaran ikan lele. Berdasarkan keterangan beliau bahwa dari sisi omset, dari sisi jumlah bibit yang dibesarkan itu semuanya turun, di mana kalkulasinya omset itu turun hingga 60%. Sebab kenapa? Itu bisa terjadi karena pemasaran keluar daerah, misalkan seperti ke Sulawesi Barat, ke Palu, dan beberapa kabupaten yang cukup jauh jangkauannya dari sini itu tidak bisa dilakukan karena adanya COVID dan PSBB ini. Tapi alhamdulillah dengan adanya sistem new normal yang diberlakukan sekarang itu sudah mulai membangkitkan kembali gairah para petani tambak ikan lele, terutama untuk pembesaran, karena sudah mulai adanya permintaan dari luar, misalkan seperti dari Kabupaten Bone dan beberapa kabupaten sekitar. Akhirnya sahabat-sahabat sekalian, kami tutup review tentang dampak COVID-19 terhadap budidaya pembesaran ikan lele, review yang kami lakukan sekarang, dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.